Semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam harkat, martabat, serta hak-hak asasinya. Mereka dikaruniai hati dan pikiran dan harus bertindak terhadap satu sama lain dalam sebuah semangat persaudaraan. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan dalam berbagai bidang, terutama suku, bangsa, ras, agama, ideologi, budaya masyarakat yang majemuk. Keberagaman di sini memiliki makna sebagai suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang, terutama suku, bangsa, dan ras, agama dan keyakinan, ideologi, adat kesopanan, serta situasi ekonomi. Keberagaman bangsa Indonesia dapat dibentuk oleh banyaknya jumlah suku bangsa yang tinggal di wilayah Indonesia dan tersebar di berbagai pulau dan daerah. Setiap suku bangsa memiliki ciri khas dan karakteristik tersendiri pada aspek sosial dan budaya. Isu perpecahan tak henti-hentinya melanda negara yang beragam, seperti Indonesia. Bukan, ini kami ingin menjalankan kewajiban agama. Dia mengucapkan kepada saya, Habib Rizik, selamat Natal. Saya tahu artinya, selamat hari lahir Yesus Kristus anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, mestinya saya tersinggung dong. Untuk gue gak kepret. Nah kalau kita tersinggung kan mestinya kita kepret, betul? Tuhan aja lu, anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Kira-kira paham nggak? Ayo umat Islam boleh ikut Natal nggak? Boleh. Tak hanya Indonesia, negara maju seperti Perancis pun dilandanya. Seolah tak puas dengan keberagaman yang ada, ia merongrong setiap yang memiliki keberagaman. Je n'ai jamais dit ça. D'abord parce que ces caricatures, et c'est important pour tous les musulmans qui nous écoutent, ces caricatures, elles touchent toutes les religions. Toutes. Il n'y a pas des caricatures spécialement contre une religion plutôt que l'autre. Et au-delà de ça, tous les dirigeants. La deuxième chose, c'est que j'ai dit que je protégeais ce droit, parce que c'est mon rôle. Beragam adalah aib dan borok yang harus kita tutupi. Keberagaman itu tak indah, hanya celah yang membuat kita semakin terpecah belah. Pada akhirnya, semua akan berpisah oleh karena hal yang dianggap anugerah. Padahal keberagaman itu kutukan.
teman-teman semua. Di sini aku mau jelasin tentang cara mengatasi keberagaman yang ada di Indonesia. Yang pertama, itu kita perlu memiliki kesadaran sosial yang tinggi dan keterbukaan untuk menerima perbedaan yang ada di sekitar kita. Karena memang kondisi Indonesia itu penuh dengan perbedaan budaya, perbedaan bahasa daerah, perbedaan suku, dan bahkan perbedaan agama. Kita perlu menyadari itu secara utuh dan terbuka untuk menerima segala perbedaan yang ada. Terus yang kedua, ketika kita sudah menyadari hal tersebut itu memang berbeda, kita harus saling menghormati dan tetap secara rutin membina kerukunan antar etnis dan antar agama. Nah, agar kita itu ketika kita menyadari ada perbedaan, kita jangan langsung menjudge bahwa oh karena dia berbeda dengan saya, maka saya tidak perlu untuk bekerjasama dengan dia, kayak gitu. Kita tetap harus membina hal tersebut dengan baik. Yang selanjutnya, nah kita itu harus menanamkan rasa cinta pada tanah air. Itu meskipun kita itu berbeda-beda, kita tetap sama gitu, warga Indonesia. Jadi kita harus memiliki rasa cinta pada tanah air yang akhirnya meningkatkan rasa nasionalisme kita dan membuat kita makin memiliki keterikatan antara satu orang dengan yang lainnya. Jadi ketika banyak perbedaan yang ada di Indonesia, kita sadar akan hal itu dan kita saling menghormati satu sama lain. Karena apa? Karena kita memiliki rasa cinta yang sama begitu dengan Indonesia ini. Dan ketika kita sudah memiliki rasa cinta itu, berbeda seperti apapun ya itu gak apa-apa gitu loh, karena kita satu Indonesia. Dan satu poin lagi, penanaman nilai nasionalisme ini harus ditekankan sejak kita berada di jenjang sekolah. Jadi jenjang dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, kayak gitu ya. Harus disadarkan bahwa kita itu cinta pada tanah air, yang akhirnya menimbulkan rasa nilai nasionalisme kita ini tertanam dalam diri kita. Nah, dalam penanaman pada jenjang sekolah ini dipegang penuh oleh guru. Jadi guru itu memegang peran penting untuk menanamkan nasionalisme pada anak-anak yang ada di sekolah dasar sampai sekolah tingkat SMA gitu. Diharapkan dengan pemahaman ini bukan hanya orang-orang dewasa saja yang tahu mengenai perbedaan, mengenai keberagaman, dan akhirnya bisa cinta pada tanah air, tapi hal ini tuh sudah dipupuk sejak mereka kecil begitu ya, akhirnya bisa menjadi jiwa mereka. Nah, terus terakhir itu ada saling memberikan penghargaan dan pengakuan pada kegiatan-kegiatan nilai-nilai sosial, struktur sosial atau organisasi masyarakat, serta sistem gagasan yang beraneka ragam dari berbagai etnis dan agama yang ada gitu. Jadi kita saling memberikan penghargaan satu sama lain kayak gitu, saling mendukung, saling menyemangati dan mengakui bahwa kegiatan itu tuh boleh dilakukan meskipun itu berbeda dengan kita. Nah, seperti itu beberapa cara-cara mengatasi perbedaan yang ada di sekitar kita. Semoga kita semua bisa menerapkan hal tersebut di kehidupan kita masing-masing ya. Sekian, dah. Hai guys, sekarang kita beralih ke topik mengenai keberagaman yang positif. Nah, semalam aku nanya ke followers aku lewat fitur Q&A di Instastory. Pertanyaannya itu, gimana sih pendapat kalian mengenai keberagaman yang baik? Dan di sini ternyata aku dapat jawaban yang beragam, sesuai dengan tema kita lah ya, keberagaman. Dan aku sekarang bakal bacain beberapa pendapat dari orang-orang mengenai keberagaman yang baik itu gimana sih. Oh ya, aku gak bakal nyebutin akunnya karena kita belum dapat izin untuk nge-spill akunnya satu persatu. Jadi aku bakal bacain pendapatnya aja. Oke, mulai dari pendapatnya pertama. Keberagaman yang baik itu adalah hal yang berbeda tapi saling melengkapi dan menerima. Terus pendapat yang kedua, keberagaman yang baik itu adalah di mana terwujudnya toleransi, keselarasan dan keseimbangan dalam perbedaan dan variasi yang ada.
Terus ke pendapat yang ketiga, keberagaman yang baik itu adalah kondisi di mana tanpa diskriminasi antara satu dan yang lain. Next, ke pendapat yang keempat, keberagaman yang baik itu adalah keberagaman yang direspon dengan sikap toleransi dan inklusif. Wah, keren ya bawa inklusif. Terus ada lagi nih, keberagaman yang baik itu adalah keberagaman yang bisa saling bersinergis satu sama lain. Lanjut, keberagaman yang baik itu adalah keberagaman yang saling menghormati, menghargai, dan toleransi. Nah ini nih, ada yang unik nih. Keberagaman yang baik itu adalah heterogen dengan pemimpin yang adil. Bawa pemimpin ya, tapi bisa diterima ya. Nah ini nih agak ngeselin. Keberagaman yang baik itu adalah toleransi, titik. Singkat, jelas, dan ngeselin ya, tapi iya sih, bener sih pendapatnya. Lanjut ke pendapat yang terakhir. Kita bacain segini aja ya, karena kalau aku bacain semuanya bakal nggak habis sampai besok subuh. Keberagaman yang baik itu adalah keberagaman yang tetap toleransi satu sama lain tanpa menjatuhkan atau menghina perbedaan yang ada. Wah, keren-keren ya jawaban teman-teman. Nih ada inklusif tadi, ada toleransi juga itu. Jadi gimana sih keberagaman yang positif menurut aku? Menurut aku keberagaman yang positif itu hampir sama kayak pendapat teman-teman tadi, yaitu keberagaman yang bisa menerima satu sama lain, yang tidak menjatuhkan satu sama lain. Pokoknya kita rukun dalam suatu perbedaan. Ya, contoh-contoh dari perbuatan positif untuk menghadapi keberagaman itu ada toleransi yang paling banyak disebutin tadi, inklusif juga, terus multikulturalisme, maaf. Terus ada pluralisme. Itu contoh positif dalam menghadapi keberagaman. Kalau mau contoh yang lebih nyata lagi nih, misalnya toleransi. Aku punya teman Kristen, teman dekat. Nah, dia tiap aku waktu ibadah gitu, misalnya waktu sholat maghrib, sholat isya gitu, dia nggak ganggu. Dia tahu waktu aku lagi ibadah gitu. Dan aku pun nggak ngeganggu dia kok dia ibadah di tiap Sabtu atau Minggu. Itu salah satu contoh toleransi dengan kita membiarkan agama atau kebudayaan lain. Pokoknya kita membiarkan orang yang berbeda untuk melakukan apa yang biasa dilakukan di budaya atau agamanya tanpa menghilangkan budaya atau agamanya itu sendiri gitu loh. Jadi mungkin cukup itu aja contoh dari keberagaman yang positif. Aku mohon maaf kalau misalnya banyak salah.